di dunia IT bersama Sinar Coding. Oke, terima kasih banyak. Aku kembalikan ke Kak Adis, silahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Fitra atas penjelasannya. Jadi buat konco sinau gitu ya yang kepikiran buat belajar coding dari dasar gitu, bikin portofolio dan punya peluang kerja di bidang IT gitu ya. Sinau Coding punya beberapa program gitu seperti bootcamp intensif yang sudah dijelaskan oleh Kak Fitra tadi. Dan kabar baiknya, bootcamp intensif ini, konco sinau yang ikut webinar itu kalian akan mendapatkan privilege bisa membayar dengan harga 1,9 juta aja. Harga normalnya di harga 5 juta. Jadi kalian bisa saving di 3 juta lebih kayak gitu. Kemudian untuk benefitnya tadi juga sudah disebutkan, konsesional akan mendapatkan e-sertifikat, kemudian akses materi, project portofolio, mentoring, simulasi interview juga, dan potensi disalurkan kerja. Gitu. Jadi dengan harga under 2 juta tapi sudah bisa ikut peluang tersalurkan kerja itu menurut aku sudah potensi yang cukup besar gitu. Jadi boleh banget kalau misal Sinau mau tanya-tanya terkait program bootcamp dan mau klaim buat privilege sudah ikut webinar dan mau ikut ke bootcamp dengan harga 1,9 bisa banget langsung hubungi ke admin Sinau Coding aja gitu. Oke, mungkin Konco Sinau udah nggak sabar nih buat dengerin materi kita di malam hari ini. Mungkin aku izin memperkenalkan speaker dulu gitu ya. Kita kedatangan narasumber inspiratif yang berpengalaman luar biasa dan cocok banget buat kamu yang pengen memulai karir di dunia coding gitu ya, khususnya sebagai full stack developer. Oke, yuk kita sambut Kak Vista, itu seorang full stack engineer yang punya pengalaman kerja di berbagai perusahaan teknologi ternama, seperti Eviseri, kemudian Ruang Guru, dan Mapan, kayak gitu. Dengan pengalaman di startup besar dan ekosistem teknologi yang dinamis gitu ya, Kak Vista akan berbagi banyak insight seputar perjalanan karir di dunia pemrograman. Kemudian kenapa full stack bisa jadi pilihan strategis buat pemula. Kemudian nanti di tengah materi juga ada tools dan tech stack yang wajib dikuasai buat konsesional semuanya. Kemudian cara memulai ke membangun portofolio walaupun belum punya pengalaman kerja gitu ya, sama tips survive serta berkembang di dunia IT gitu. Langsung aja mungkin ya kita sambut bareng Kak Vista. Selamat malam Kak Vista. Selamat malam. Oke, suara sudah terdengar ya Mas suaranya? Iya, halo. Aman ya? Oke, sudah. Ya, mungkin aku mau bertanya dulu nih, gimana Mas Afisa malam hari ini kabarnya? Kabarnya eh, aman-aman aja. Sebelumnya mungkin Oke, makasih ya udah diajak sebagai pemateri nih di sini. Kesempatan yang baik sih. oke. Semoga dalam keadaan sehat ya Mas Afisa sampai nanti di akhir acara juga gitu. Mungkin aku izin tanya nih, sekarang lagi sibuk ngerjain project apa gitu sebagai full stack developer? Boleh banget diceritain juga ke konco Sinau semuanya di malam hari ini yang udah bergabung di room Zoom gitu. Oke. Ya mungkin aku panggil dulu ya teman-teman Konco Sinau. Selamat malam. Kalau dari aku sekarang sih kesibukannya lagi banyak ngedevelop website, khususnya yang berhubungan sama AI ya. Dan ada beberapa aplikasi yang berhubungan sama pemerintah. Menarik banget sih yang sedang aku bikin karena itu berhubungan sama scraping data dan itu juga mempengaruhi keputusan pengambilan di pemerintah. Nah, mungkin teman-teman sempat dengar tuh kayak kemarin ada isu bendera One Piece atau mungkin ada isu yang lain ya. Nah, itu saya juga terlibat di sana dalam memberikan saran gitu ya pengambilan keputusan di pemerintah dalam bentuk aplikasi. Jadi bukan kayak staf khusus gitu sih. Mungkin itu. Oke, seru banget nih. Jadi nanti banyak gitu ya pengalaman buat ngedevelop website gitu sama AI. Nah, jadi buat Konco Sinau nanti mungkin pengen tanya lebih lanjut kayak gimana sih caranya atau pengen tanya tadi yang tentang bendera One Piece gitu ya, Mas Avista bisa banget nanti langsung ditanyakan aja di akhir sesi Q&A gitu. Mungkin sekarang kita bisa langsung aja masuk ke sesi utama gitu ya, webinar cara belajar coding dan
menjadi full stack developer di 2025 oleh Mas Avista gitu. Kepada Mas Avista, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Dista. Aku belum familiar nih manggilnya Konco Sinau ya. Selamat malam teman-teman. Mungkin sebelum mulai, biasanya sih kalau aku jadi materi gitu ya, karena aku ada pengalaman background juga sebagai mentor. Teman-teman jangan sungkan untuk share ini on cam gitu ya. Jadi kalau dari kalian mungkin sekarang kondisinya lagi santai, rebahan atau yang lain itu nggak apa-apa. Harapan sih biar aku nggak sendirian nih di sini gitu ya. Jadi kita bisa saling lihat nih gitu. Nggak apa-apa kalian sambil makan juga nggak apa-apa. Atau mungkin kalian sambil ngapain ya? Rebahan gitu mungkin. Oke, kita langsung mulai aja teman-teman. Jadi fokusnya di sini sebenarnya materi yang aku share itu berhubungan sama pengalaman. Jadi mohon maaf banget nih buat teman-teman yang udah pro atau mungkin udah ada background gitu ya di full stack atau mungkin pernah ngoding itu aku nggak ngasih materi terkait teknikal atau mungkin ngerjain coding gitu nggak ya. Tapi di sini lebih banyak ke share termasuk pengalamanku agar teman-teman lebih bisa ngikuti lah gitu ya. Sebenarnya jadi full stack itu seperti apa, tantangannya seperti apa kayak gitu, terus sama mungkin apa yang bisa kalian mulai dulu kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Jadi aku izin share screen dulu. Hmm, oke. Ini aku share. Oke. Bentar. Sama satu lagi mungkin kalau dari teman-teman ada apa pertanyaan gitu ya di komen atau eh, langsung mau ngomong gitu, mungkin bisa di akhir sesi ya. Tapi kalau dari kalian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan kecil, nanti mungkin aku bisa langsung jawab selama ini, selama aku jelasin gitu. Oke, kita mulai dulu ya. Jadi temanya ini menarik. Jadi full stack developer jalur awal untuk memulai karir di dunia coding. Jadi kalian pun mungkin di sini ada yang bukan backgroundnya dari IT kayak gitu ya. Kalian tetap bisa jadi full stack developer. Apalagi sekarang kan marketnya memang masih oke ya. Buat kalian yang mungkin ngerasa cari kerjaan susah, nah ini mungkin bisa jadi langkah awal juga, opsi lain gitu ya, biar kalian bisa mendapatkan pekerjaan. Oke. Sebelum masuk mungkin aku perkenalan dulu ya, walaupun tadi sama Kak Adista udah dikenalin, tapi mungkin biar lebih akrab aja gitu ya. Nah ini sedikit perkenalan, jadi eh, aku dari backgroundnya itu bukan IT, jadi dari lulusan Universitas Jember. Mungkin di sini ada yang dari Jember ya, dari Jember. Jadi aku dari Jawa Timur, dan mohon maaf kalau nanti aku sama jelasin ada sedikit-sedikit medok ya teman-teman, karena memang masih belum pernah ke Jakarta sih. So far Hmm, kerja masih remote. nggak nggak apa-apa Sam. Mantap nih. Ternyata ada orang Jawa Timur nih. Orang Malang ya. Oke, terus aku juga lulusan dari bootcamp teman-teman. Jadi nggak langsung jadi IT gitu ya. Jago otodidak nggak. Tapi ikut bootcamp juga. Karena mungkin istilah kerennya itu aku switch career ya. Karena jurusanku sebelumnya itu dari akuntansi. Nah sebelumnya juga pernah jadi konsultan gitu. Terus masuk ke dunia IT itu lewat bootcamp. Untuk pengalaman kerja sendiri, sekarang pekerjaanku di perusahaan namanya Fitloop AI. Jadi mostly pekerjaanku di full stack sama AI. Jadi apapun yang berhubungan sama website, termasuk aplikasi mobile gitu ya. Dan di situ ada aplikasi AI-nya, kita, sorry itu pekerjaanku. Termasuk mungkin di sini kalau ada yang jago ya, mungkin ngerti istilahnya DevOps atau apa namanya CI/CD. Nah itu juga aku handle gitu. Terus sebelumnya juga mungkin kalian pernah dengar perusahaan Advisory karena itu salah satu startup unicorn terbesar ya. Walaupun sekarang sudah redup. Dan aku ada kesempatan juga bekerja di sana. Sebelumnya juga dari Advisory itu, sebelum di Advisory itu masuk di ruang guru. Tapi jabatanku agak unik, namanya Developer Advocate. Nah itu fokusnya adalah ngebikin platform untuk pendidikan. Jadi selain ngedevelop, aku juga ngajar di sana. Jadi kayak gitu. Terus sebelum di ruang guru juga pernah bekerja di perusahaan Singapura namanya Interaktif. Itu kayak konsultan gitu sih. Di situ juga sebagai full stack.
untuk skill sendiri, mungkin kalau teman-teman nanti mau nanya ya, apapun gitu silakan, termasuk teknikal, karena skillku itu selain full stack itu sekarang di AI, termasuk dulu pernah handle di blockchain juga, tahun 2022 ya, agak hype tuh masalah blockchain, kripto gitu ya. Sekarang kayaknya masih hype sih. Sama ada yang berhubungan developer advocate. Terus mungkin teman-teman yang mau connect di LinkedIn, silakan tuh ada linknya. Atau kalian cari aja tuh di LinkedIn namanya Avista Pratama gitu ya. Mungkin kita bisa saling connect. Kalau kalian mau nanya juga, jangan sungkan tanya di LinkedIn gitu ya. Mohon maaf aku tidak share nomor WA, karena itu privasi ya. Oke, kembali. Oke, aku lanjutin ya. Terus untuk background sendiri, tadi sedikit aku singgung ya. Terkait backgroundku itu bukan IT teman-teman. Jadi backgroundku adalah akuntansi. Bahkan SMA-nya itu dari SMK akuntansi. Dan nggak sempat kepikiran di IT gitu ya. Karena waktu itu sebelum COVID itu memang masih bagus untuk pekerjaan akuntansi. Dan pernah bekerja juga sekitar 1 tahun di konsultan. Jadi kayak ngebantu laporan keuangan gitu ya, ngebikin laporan keuangan sama mungkin ngebantu jadi auditor atau istilahnya auditor junior ya. Mungkin di sini ada yang jurusan akuntansi mungkin familiar tuh sama istilah tadi. Terus baru belajar coding itu pas COVID. Jadi sudah jadi konsultan sekitar 1 tahun. Terus karena kena COVID itu pekerjaan susah dan sempat ketemu salah satu bootcamp. Terus tertarik mau coba aja gitu ya. Karena di sana ada program yang menarik sih kayak gitu. Nah, syukurnya lulus dan sekarang bekerja di IT. Dan mungkin ada satu hal lagi yang menarik. Jadi kalau ya tadi yang aku bilang ya, aku ada di pelosok nih di daerah Jember. Tapi rumahku bukan di Jember, lebih pelosok lagi gitu ya di daerah desa-desa gitu. Jadi ya bisa dibilang belajar IT-nya itu minim fasilitas. Tapi syukurnya sekarang ya bisa beli MacBook nih, bisa beli MacBook, bisa beli iPhone gitu ya. Wah, sedikit flexing ya. Bisa beli MacBook, iPhone, terus ya sekarang finansialnya cukup lah gitu. Karena masuk di pekerjaan IT. Oke, ya pengenalnya cukup sampai sini aja ya. Kalau kalian tertarik mungkin nanti bisa nanya. Nah, kita langsung lanjut lagi ya. Kita akan masuk ke full stack development. Ini aku disclaimer lagi. Di materi ini aku nggak akan ngejelasin secara teknikal atau coding, tapi lebih berfokus ke guide-nya gitu ya, atau alurnya. Kalau kalian mau switch karir ke full stack seperti apa. Mungkin yang pertama lebih ke definisinya dulu. Mungkin di sini nggak ada yang tahu ya full stack itu apa gitu ya. Kayaknya tadi juga nggak dijelasin tuh. Nah, full stack itu adalah bisa dibilang ya, itu adalah orang yang membangun aplikasi. Nah, aplikasinya apa? Jadi kalau kalian pernah melihat aplikasi di HP tuh kayak Facebook, WhatsApp gitu ya, atau mungkin Twitter, Instagram. Nah, itu juga salah satu pekerjaan dari full stack. Kalau di website, kalian buka google.com gitu ya, youtube.com, atau mungkin kalian buka, apa nih yang lagi ngetren ya? Enggak ada sih. Yaitu salah satunya itu juga full stack. Terus apa lagi ya? Kalau di desktop ini salah satunya Zoom nih gini ya. Ada aplikasi Zoom, ini juga pekerjaan dari full stack. Jadi full stack itu adalah orang yang ngedevelop aplikasi gitu ya. Cuman tidak berfokus di itu saja. Jadi full stack ini juga termasuk memperbaiki dalam ranah logikanya gitu ya. Atau mungkin kalian kepikiran untuk ngebikin aplikasinya lebih bagus kayak gitu ya. Jadi istilahnya kalau di ranah yang lebih teknikal itu kita sebutnya CI/CD, Continuous Integration, Continuous Development. Jadi full stack itu mulai dari mungkin ada istilahnya ya kalau di perusahaan itu ada tim bisnis nih, request bikin aplikasi. Nah kita sebagai full stack nggak langsung kerjain nih, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita nggak manut-manut aja ya istilahnya ya. Kayak kasih tugas, oh iya, 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 nggak gitu. Tapi kita lebih ke kita pilih nih aplikasi ini possible dikerjain atau enggak, seberapa lama. Nah itu kita istilahnya brainstorming ya. Terus ada istilahnya kalau aplikasinya sudah jadi, nah kita juga perlu nge-maintain istilahnya atau kita memperbaiki. Contoh ternyata aplikasinya booming nih yang pakai ada 1 juta orang gitu ya. Ternyata lemot. Nah kita juga harus memperbaiki tuh aplikasinya. Jadi bisa dibilang full stack itu ngehandle semua cakupan gitu ya dari aplikasi yang kita bikin. Kayak gitu. Nah ini juga
mungkin jangan terpikir full stack itu cuma di perusahaan. Kalian juga bisa bikin sendiri, bikin aplikasi sendiri. Terus kalau memang jalan gitu ya, terus udah banyak yang pakai, ya itu full stack juga. Tapi ya kalian istilahnya sebagai solo developer. Nah, mungkin kalian bisa bikin perusahaan tuh kalau jalan gitu ya. Oke, terus ada dua istilah yang menarik, yaitu istilahnya ada front end sama back end. Nah, dua ini apa? Jadi front end itu istilahnya developer yang berhubungan sama tampilan. Atau mungkin kalau kalian familiar itu yang kalian lihat gitu ya. Entah itu di laptop, atau mungkin di device kalian, di mobile gitu ya. Atau mungkin di aplikasi yang lain. Nah, front end itu berhubungan untuk menampilkan data. Fokusnya seperti itu. Termasuk di Zoom ini, nah kalian bisa lihat mukaku nih gitu ya. Terus kalian bisa ngeliat layar ini juga itu biasanya handle-nya sama tim front end, istilahnya kayak gitu. Jadi front end itu yang berfokus handle tampilan. Nah, ada juga istilahnya back end. Nah, back end ini berfokus untuk ngebikin atau ngeproses datanya. Nah, jadi apapun yang berhubungan sama hal yang nggak terlihat nih gitu ya. Nah, itu biasanya pekerjaannya back end. Contoh, sadar nggak sih kalau di Zoom ini kalian bisa ngelihat aku ngomong kayak gitu ya. Nah, itu ada sumbangsi dari back end. Jadi kalau di belakang layar pas aku ngomong ini itu kan direcord per frame ya atau per gambar. Nah, terus gambarnya dikirim ke kalian itu ada tugasnya back end tuh. Jadi bukan tugasnya front end cuma menghubungkan sama tampilan. Kayak gitu. Nah, jadi lebih berfokus ke logikanya atau mungkin kita sebenarnya istilahnya yang nggak ini ya, nggak kasat mata lah gitu. Termasuk berhubungan untuk database atau data, pengolahan data gitu ya, atau basis data. Jadi setiap kali, nah ini contoh kayak kita nge-record apa namanya, nge-record Zoom ini gitu ya, terus disimpan ke data kalian. Nah itu juga tugasnya back end, kayak gitu. Nah di sini mulai kebayang ya, bedanya seperti apa. Nah full stack itu berhubungan sama dua hal itu. Jadi ada front end, ada back end. Jadi tugas kalian itu bisa dua-duanya. Wah berarti ribet dong mas, kok dua-duanya ini kita handle sendiri gitu ya. Nah, tapi menariknya, full stack ini dengan kalian menghandle dua-duanya, berarti kalian itu bisa ngerti alurnya dari awal sampai akhir. Karena memang sebelum sebelum ini berkembang ya, contoh kayak Zoom atau mungkin aplikasi di mobile, ya dulu aplikasi itu cuma sesimpel aplikasi sederhana. Mungkin tahun 90-an, tahun 2000-an, itu nggak ada tuh istilah front end atau back end. Ya cukup satu orang ribet. Nah, karena sekarang itu sudah ribet, makanya kita pecah tuh, ada front end, ada back end, biar mereka berfokus ke scope masing-masing. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian juga bisa handle dua-duanya. Contohnya seperti aku nih, handle dua-duanya gitu ya. Sehingga flow-nya itu kita tahu dari awal sampai akhir. Seperti itu. Oke, nah ini full stack juga cocok untuk pemula. Jadi full stack ini kalian akan memahami alurnya seperti tadi yang aku jelasin. Terus ini juga menarik nih, kalian nggak perlu latar belakang IT. Nah, kenapa tuh Mas? Nah, nanti bakal aku jelasin ya kenapa nggak perlu latar belakang IT. Sama yang kedua, karena full stack ini memahami alur dari awal sampai akhir, nah itu kalian juga bisa jadi dasar kuat gitu ya untuk eksplorasi gitu. Oke, nah aku lanjutin dulu. Nah ini mungkin sedikit aku singgung ya terkait peran front end sama back end. Nah jadi front end itu berhubungan sama tampilan. Nah seperti yang tadi aku jelasin. Nah di front end sendiri, secara teknikal nih atau teknisnya gitu ya, itu ada namanya HTML, CSS, JavaScript kayak gitu ya. Terus ada framework namanya React. Nah, di sini yang familiar nih, siapa nih? Sama tiga kata ini, empat kata ini gitu ya. Berarti udah jago nih. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum paham IT, nggak apa-apa, aku jelasin ya. Jadi HTML, CSS, JavaScript itu adalah salah satu bahasa yang kita gunakan untuk ngebikin aplikasi website. Nah, jadi kalau kalian nge-browsing, nah di dalamnya itu ada tiga bahasa di sini. Bukan bahasa sih, ya lebih tepatnya tiga bahasa. Yaitu HTML, CSS, sama JavaScript. Terus ada framework. Framework itu istilahnya kayak struktur yang kita bisa pakai gitu ya. Nah, namanya React. Kalau mungkin kalian familiar sama PHP, mungkin di sini ada yang backgroundnya SMK RPL ya, atau mungkin dari jurusan IT, itu mungkin istilahnya Laravel gitu ya, atau PHP, kayak gitu. Nah, terus untuk backend sendiri, seperti tadi yang jelasin, jadi backend itu tugasnya untuk ngeproses data di balik layar. Nah, mungkin kalau kalian paham istilahnya server gitu ya, atau database, atau mungkin ngerti istilahnya API.
atau singkatan dari application program interface. Nah, itu tugasnya backend. Kayak gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin pernah berpikiran kayak hacking gitu ya, mungkin ya, ngehack atau mungkin apalagi yang di balik layar, yang mungkin nggak berhubungan sama tampilan gitu, isinya cuma teks saja gitu. Nah, itu sebenarnya tugasnya backend. Cuman tidak seserem itu ya. Backend itu tidak seserem itu, tapi kalian berfokus untuk ngebikin pengolahan data gitu ya. Fokusnya seperti itu. Nah, terus hubungannya, jadi front end sama back end itu biasanya kita saling komunikasi. Kalau front end nggak ada back end, ya isinya cuma tampilan. Mungkin kalau kalian ngerti kayak landing page atau company profile gitu ya di website yang isinya cuma teks aja dan kita nggak bisa klik apapun. Nah, itu berarti cuma front end. Atau mungkin istilahnya ya cuma developer front end aja gitu ya. Nah, tapi kalau kalian lihat aplikasinya itu bisa klik-klik tombol kayak di Tokopedia gitu ya, atau di Shopee. Nah, itu berarti di dalamnya sudah ada back end. Karena pengolahan datanya itu kan kompleks. Contoh kayak Tokopedia, data produknya itu tidak mungkin cuma 1.000. Pasti ada 1 juta, 2 juta, bahkan ratusan juta, termasuk penjualnya. Nah, kalau datanya semuanya disimpan di front end, nah itu bakal lemot. Makanya biasanya kita akan simpan itu di back end. Fokusnya di database ya. Nah, nanti front end tinggal minta request ke back end untuk ngeproses datanya. Istilahnya seperti itu. Jadi prosesnya sederhana banget gitu ya. Nah, ini semoga kalian udah kebayang nih antara front end sama back end. Oke, kita lanjut. Terus ini mungkin sedikit penjelasan kenapa teman-teman mulai dari jalur full stack ya. Nah, full stack ini sebenarnya menarik karena aku juga dulunya ikut bootcamp full stack ya. Kalau kalian belajar itu di mungkin skopnya back end atau front end, itu nggak salah atau nggak buruk, tapi mungkin kalian cuma memahami dari satu sisi, yaitu sisi dari data aja kalau back end, kalau dari tampilan atau styling gitu ya, itu cuma front end. Nah, kalau full stack kalian bisa tahu dari dua sisinya. Jadi ketika kalian pengen mengolah data, ya kalian berarti berada di sisi back end. Kalau kalian pengen di tampilan, kalian di sisi front end. Nah, itu banyak juga dulu kalau aku, sorry, di kelasku di bootcamp gitu ya. Nah, itu teman-temanku yang satu angkatan itu setelah jadi full stack kadang mereka sudah bisa milih tuh, oh aku senangnya di back end aja gitu karena enaknya ngolah data. Terus kalau yang front end ya dia akan milih front end. Nah, jadi menarik tuh, jadi ketika kalian di full stack ternyata kalian nggak bisa jago dua-duanya, nah kalian cuma bisa milih salah satu, itu lebih enak karena kalian bisa tahu dari dua sisi kayak gitu ya. Terus yang kedua kalian bisa memahami prosesnya kayak gitu. Ya seperti tadi yang dijelasin. Terus yang ketiga ada namanya spesialisasi. Jadi kalau di developer atau di dunia kerja developer gitu ya, itu spesialisasinya ada banyak. Termasuk salah satunya kalau kalian ngerti ada AI engineer gitu ya. Terus ada backend juga. Terus ada apa namanya eh, blockchain, terus machine learning engineer dan sebagainya itu termasuk spesialisasi ya. Karena semuanya sama. Contoh kayak data analis. Kalau kalian sadar, data analis itu kan pasti mereka nganggapnya itu ngolah data gitu ya. Tapi kalau kita di full stack, sebenarnya itu sesimpel kita ngolah database. Nah, di full stack juga diajari tuh. Nah, jadi kalau kalian pengen switch karir ke data analis gitu ya, itu bisa juga, bisa banget. Ada salah satu temanku juga ke data analis. Terus ada lagi namanya QA engineer gitu ya, atau quality assurance. Jadi dia berfokus untuk mengetes apakah aplikasinya sudah sesuai atau enggak. Atau istilah jeleknya tester lah gitu ya. Nah, di full stack juga diajari tuh bagaimana kalian nge-testing gitu ya, biar aplikasinya bisa jalan dan pastikan ketika ada perubahan itu nggak ngerusak fitur yang sebelumnya. Nah, itu tugasnya tester. Kayak gitu ya. Oke. Oh, bentar, aku lihat chat dulu. Homepage fitur. Oke, ada istilah-istilah yang mungkin nggak paham ya teman-teman ya. Nggak apa, ini aku coba balas-balas dikit deh. Nah, homepage itu adalah bisa kita sebut kalau kalian buka website gitu ya. Pertama kali yang kalian akses contoh kayak google.com. Nah, terus tampilan yang pertama itu yang muncul, nah itu kita sebut dengan namanya homepage atau alamat home-nya ya atau alamat utamanya. Tapi biasanya kalau kalian pindah-pindah, terus udah masuk atau udah pakai, nah itu istilahnya bukan homepage lagi. Contoh kayak di Tokopedia, kalian buka tokopedia.com gitu ya. Nah, itu kita sebut namanya homepage gitu ya.
Tapi kalau kalian sudah klik-klik produk, terus layarnya berganti gitu ya, terus ada card-nya, terus kalian bisa check out, itu bukan homepage lagi. Nah, itu istilahnya homepage. Terus kalau fitur itu ya apa yang kalian bikin di aplikasinya. Contoh, kalau di Tokopedia kalian bisa memilih barang, nah itu fitur, istilahnya kayak gitu. Terus kalau kalian bisa nge-check out gitu ya, nah itu istilahnya fitur. Jadi dalam satu aplikasi itu ada banyak fitur. Nah itu kalian bisa tentukan tuh fiturnya seperti apa, kayak gitu ya. Oke, semoga menjawab. Nah, mungkin dari kalian kalau ada istilah yang kalian tidak ngerti, jangan sungkan buat ngomong ya teman-teman ya. Karena aku takutnya Mas, terlalu ini. Ya, hmm? Mas mau tanya, berarti full stack ini kan sebenarnya dia tidak hanya berfokus di website saja, Mas ya, tapi lebih ke Hmm. aplikasi dan itu umum berarti ya. Ya, betul. Betul, betul sekali. Hmm. Oke, mungkin aku jelasin sedikit ya, biar lebih memuaskan nih. Nah, jadi full stack itu mungkin bisa dibilang kalau kalian bikin website nih, tapi di websitenya bentuknya game, yaitu full stack. Tapi mungkin kalian akan lebih berbeda dengan game yang dibikin sama game developer gitu ya, kayak di Steam gitu ya, kayak game Roblox. Itu nggak akan secanggih seperti itu. Tapi kadang ada beberapa website yang isinya game. Nah, itu juga tugasnya full stack. Jadi apapun yang berhubungan sama aplikasi, bukan game ya. Nah, itu kita sebutnya full stack. Termasuk scope yang lain sih. Semoga menjawab. Kalau masih tertarik, aku jawab di akhir aja ya. Oke, oke, oke. Aku lanjut dulu. Nah, ini untuk journey-nya teman-teman. Jadi di full stack ini so far itu ada 4 step ya. Entah ini di bootcamp termasuk di beberapa referensi. Nah, ini ada referensinya ya. Ini namanya roadmap.sh. Nah, ini kalau kalian tertarik, aku bisa tunjukin nanti. Tapi so far, biasanya startnya kita akan mulai dari hal dasar dulu. Mungkin buat teman-teman yang non IT atau yang bukan dari jurusan IT, yang paling awal yang perlu kalian pelajari itu bukan memahami bahasa atau hafalan lah gitu ya. Itu bukan seperti itu. Kalau kalian mulai kayak gitu, sampai kapanpun kalian bakal kesusahan. Ada juga temanku yang satu angkatan waktu itu di bootcamp ya, dia lebih banyak ngehafal. Jadinya sayangnya mungkin di pertengahan jalan dia nggak lanjut gitu ya. Karena semakin kompleks ternyata. Dan cara dia mempelajarinya dengan menghafal. Nah, yang terpenting adalah kalian harus ngerti logikanya gitu ya. Yaitu bagaimana logik berjalan di sebuah sistem atau di aplikasi. Nah, biasanya sih kalau di hal awal itu biasanya kalian akan disuruh ngerjain tes-tes logik gitu ya. Jadi biar kalian familiar dulu nih sama hal-hal yang berhubungan sama coding. Sesimpel mungkin kalau kalian pernah belajar desain gitu ya. Gak mungkin kalian langsung disuruh ngedesain kan, pasti diajari tools-toolsnya apa aja gitu kan. Atau mungkin kalau kalian editing, content creator gitu ya, nggak mungkin kalian, gimana cara dapat ini, nggak mungkin kayak gitu kan. Pasti diajari gimana ngatur pencahayaan gitu kan, sesimpel kayak gitu nggak sih? Pencahayaan dulu, terus apa ngasih transisi gitu ya. Oke, oh, bentar aku jawab nanti ya teman-teman ya. Oke. Nah, terus eh kalau di hal dasar setelah logikanya kalian udah nyampe gitu ya. Nah, kalian akan masuk ke yang namanya hal basic dalam pembuatan aplikasi, yaitu HTML sama CSS dan JavaScript. Ini adalah 3 bahasa paling awal kalau kalian mau masuk ke full stack. Kayak gitu. Nah, ini apa nih 3 ini? Seperti tadi yang udah aku jelasin ya, 3 ini adalah bahasa yang kalian gunakan untuk ngebikin aplikasi website. Jadi, aku garis bawah ya, website. Jadi, kita masih berfokus ke website dulu. Kenapa website? Karena website itu paling gampang kita develop. Bahkan untuk orang non IT termasuk aku bisa ngedevelopnya kayak gitu ya. Tapi kalau kalian langsung masuk ke mungkin ngebikin AI gitu ya, machine learning atau mungkin kalian ngebikin game gitu ya. Itu pasti susah. Karena banyak hal yang harus kalian pelajari. Tapi JavaScript stepnya lebih sedikit. Kok JavaScript, sorry. Full stack itu stepnya lebih sedikit. Karena kalian cuma belajar 3, HTML, CSS, sama JavaScript. Kalau tertarik bisa ikut bootcamp ya. Oh, aku promosi nih. Terus setelah itu, biasanya kalian akan diarahkan untuk berfokus ke mempelajari front end dulu, kayak gitu ya. Umumnya kayak gitu. Setelah kalian paham dasar-dasarnya, kalian akan diarahkan untuk memahami front end. Tapi ada juga yang kebalik. Biasanya kalian memahami back end. Itu nggak salah. Jadi
cara belajarnya bisa dua cara. Setelah dasar kalian bisa belajar back end dulu terus front end, atau sebaliknya front end atau back end. Dua-duanya sah-sah aja, karena selama aku di ruang guru juga selama ngajar, kita ngajari back end dulu daripada front end. Tapi di bootcampku aku belajar front end dulu daripada terus back end gitu ya. Jadi flow-nya sama-sama aja. Nah, di front end itu kalian akan belajar istilah-istilah yang menarik kayak React.js kayak gini ya. Atau mungkin ada namanya itu performance, ada namanya istilahnya SEO gitu ya. Nah, SEO, mungkin kalian familiar ya SEO itu apa gitu ya. Terus istilah apa lagi ya? Banyak sih di front end gitu ya. Terus untuk di back end, kalian juga akan mempelajari beberapa hal seperti Node.js gitu ya. Terus ada database, kalian bisa pakai beberapa seperti MongoDB. Mungkin buat teman-teman yang bingung ya, ini apa? Ini nama produk ya teman-teman ya. Jadi kalian jangan kayak memahami gitu. Cari aja namanya di Google gitu, React.js itu apa gitu ya. Ini sebenarnya salah satu produk. Tujuannya apa? Kayak gitu ya, 4 ini apa? Biar kalian tidak ngedevelop aplikasinya dari nol. Karena kalau kalian develop dari nol pasti lama. Nah, makanya di komunitas engineer nih, komunitas developer itu sudah ada banyak produk yang kalian bisa pakai agar development kalian lebih cepat. Salah satunya seperti ini, React.js. Kalau backend ada istilahnya Node.js atau Node.js gitu ya. Nah, terus ada namanya istilah Express.js. Terus ada istilahnya MongoDB. Nah, ini kayak database gitu ya. Oke. Nah, ini istilah-istilah ya teman-teman ya. Terus biasanya di akhir, kalau di bootcamp sih, yang menarik adalah setelah kalian diajari, kalian nggak akan langsung dilepas, tapi kalian akan di-challenge atau ditantang untuk ngebikin namanya mini project. Tujuannya ya untuk mengasah skill kalian. Karena di pekerjaan atau di perusahaan, ya kita ngebikin project gitu ya, bukan apa ya, ngembangin salah satu fitur-fiturnya kayak gini. Kayak gitu ya, bukan hal basic aja, tapi kalian ngembangin project, plus kalian juga harus ngikuti arah bisnis dari perusahaan. Contoh seperti aku di Evisery gitu ya. Nah, pas baru masuk, ya langsung dikasih challenge untuk ngebikin aplikasi payment gateway atau pembayaran. Seperti mungkin kalau kalian familiar itu kayak QRIS gitu ya. QRIS atau pembayaran bank gitu ya. Nah, kalau payment gateway itu lebih ke eh mungkin kalau kalian ngebayar di Tokopedia atau apa itu kan ada pilihannya tuh pembayaran pakai BCA atau apa gitu ya. Nah, itu kita sebut istilahnya payment gateway. Nah, jadi sembari kita develop ya kita harus ngikuti arah bisnisnya gitu ya. Oh, pengennya Advisory ada pembayaran sendiri nih kayak gitu. Terus waktu itu juga ada sempat mau ngebikin blockchain gitu ya untuk wallet. Jadi dananya lebih secure gitu ya. Nah, bisa aja seperti itu. Oke, jadi kalian harus terbiasa dengan apa namanya? Dengan sering-sering ngebikin project. Nah, ini mungkin aku coba buka ya roadmap.sh. Kita buka aja di sini. Map.sh. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk flow-nya ya. Jadi ini sebenarnya bukan patokan yang harus kalian ikuti, tapi ini ada salah satu developer gitu ya. Jadi dia ngebikin roadmap.sh untuk ngasih alur aja atau guide gitu ya. Buat kalian yang pemula nih, sebenarnya alur belajarnya seperti apa gitu ya. Nah, ini patokannya kita pakai yang luar negeri kalau di sini. Jadi bukan di Indonesia ya. Nah, jadi full stack ini ya kalian akan belajar namanya HTML, CSS, sama JavaScript. Setelah itu akan langsung masuk ke backend. Nah, ini adalah istilah-istilah backend ya teman-teman ya. Ada Git, NPM, GitHub gitu ya. Atau toolsnya lah gitu. Terus masuk ke front end. Nah, front end ini ada React, ada Tailwind. Nah, Tailwind ini apalagi mas gitu. Ini adalah salah satu tools juga untuk styling atau memperbaiki tampilan. Kayak gitu ya. Jadi React ini adalah tools front end-nya, Tailwind ini untuk tool nge-stylingnya atau memperbagus tampilan websitenya gitu ya. Terus setelah front end jalan, nah masuk ke back end. Terus di sini ada yang lebih kompleks lagi, kita sebut dengan namanya DevOps gitu ya. Nah, DevOps ini apa? Jadi ketika aplikasi kalian jadi, nah gimana tuh agar aplikasi kalian bisa diakses di internet? Nah, kita sebutnya istilahnya deploy gitu ya, atau mengupload aplikasi kita di website biar teman-teman bisa akses gitu ya. Nah, tapi di belakang layarnya itu tidak semudah itu. Jadi ada beberapa alur yang harus kalian pahami, kayak gitu ya. Terus bahkan masuk ke infrastruktur.
Nah, kalau kalian sudah masuk, sudah main full stack, nah di sini bakal dijelasin kalian bisa lanjut learning sebagai front end kah atau back end gitu ya. Bahkan di sini ada namanya istilah DevOps gitu ya. Nah, coba kalau aku coba front end gitu ya, bawa front end. Nah, ini lebih kompleks lagi kayak gitu. Cuman jangan takut, ini sebenarnya tidak sekompleks itu. Aku sendiri pun belajar kayak gini mungkin cuma 3 bulan, In- tapi intensif ya teman-teman ya. Cuma 3 bulan. Jadi kalian jangan merasa takut untuk tertinggal gitu ya. Buktinya aku sendiri sampai sekarang pun masih banyak orang-orang yang masih mau belajar gitu ya. Tahun kemarin pun aku masih nge-mentoring gitu ya. Nge-mentoring di beberapa kampus. Jadi sebagai mentor gitu. Dan banyak orang yang tertarik yang masih mau masuk ke front end atau back end gitu ya. Jadi kalian nggak perlu takut ketinggalan. Oke, kita ambil lagi ke slide. Oh, bentar, aku baca chat dulu. Biar nggak capek ya. eh Sebenarnya apakah kita juga perlu analisis bisnis? Ah, oke, aku jawab Mas Hafiz dikit ya, dikit aja. Sebelum lanjut nih, biar aku nggak capek. Untuk memahami alur bisnis itu nggak perlu wajib gitu ya. Tapi kalian kalau paham itu oke gitu ya. Maksudnya bagus lah kalau kalian paham. Nice to know gitu ya istilahnya. Jadi contoh kayak aku backgroundnya akuntansi, ketika di advisory berhubungan sama aplikasi accounting, ya itu bisa cepat gitu ya. Dan itu bisa jadi nilai plus kalian. Mungkin lanjut ke beberapa pertanyaan yang menarik aja. Sisanya mungkin dijawab di akhir ya. Oke, payment gateway lagi belajar. Oke, menarik itu kalau kalian mau bikin payment gateway. Semangat, semangat. Untuk yang IP mapping dan kode biner untuk itu bisa di session, Pak. Wah, itu aku belum masuk ke situ ya. Mungkin bisa di sesi lain untuk Mas Zaid. Aku belajar setahun lebih, kalau mudah capek. Kecuali orangnya betah. Ya, memang seperti itu sih untuk front end ini ya. Sorry, front end ya, full stack. Sebenarnya bukan cuma di developer ya, teman-teman ya. Di apapun pekerjaan, itu semuanya itu capek. Jadi ketika kalian merasa jago di sebuah pekerjaan, percayalah itu kalian baru eh, nyebur dikit. Istilahnya kalau di air itu baru kaki kalian yang basah gitu ya. Jadi belum badan kalian yang basah. Itu pengalamanku pribadi setelah lulus bootcamp ya mungkin sedikit sombong gitu ya. Wah, aku udah jago nih gitu ya. Tapi ketika masuk di pekerjaan, melihat orang-orang yang lebih jago, kita nyebut istilahnya kalau di perusahaan namanya alien ya. Jadi otaknya itu benar-benar nggak nyampe kita. Kadang nge-develop sehari udah beres gitu ya. Nah itu mereka yang udah pengalaman 5 tahun, 6 tahun, ternyata kita nggak ada apa-apanya ngelihat itu gitu. Tapi itu pun cuma, itu pun nggak cuma di developer ya, di pekerjaan lain pun juga sama. Waktu aku jadi konsultan juga sama. Jadi kalau dibilang capek, ya memang capek. Tapi kalian harus ada motivasi tuh, mau ngambil ini buat apa sih gitu ya. Kalau aku realistis, motivasinya pengen dapat duit banyak. Jadi sebelum dapat duit banyak, ya udah, aku masih harus belajar. Oke, kita lanjut. Semangat, semangat. Nah, ini yang aku jelasin. Jadi, kenapa belajar full stack itu jadi gampang? Karena ada namanya JavaScript. Jadi, apa ini JavaScript? JavaScript ini adalah salah satu bahasa pemrograman. Jadi, bahasa pemrograman itu ada banyak ya. Ibaratnya alat bantunya kalian lah gitu ya. Kalau kalian desainer, ya itu kayak pen-nya itu. Nah, itu kita sebut dengan namanya bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ada banyak. Salah satunya adalah JavaScript. Nah, JavaScript ini sebenarnya berfokus untuk dulunya untuk ngebikin aplikasi website yang dinamis. Jadi kalau kalian ada tombol tuh, kalian bisa klik-klik. Nah, itu JavaScript tuh yang ini. Atau mungkin kalian klik sesuatu tiba-tiba muncul iklan gitu ya. Atau kalian ngeklik sesuatu yang horor terus muncul jump scare. Itu tugasnya JavaScript tuh yang bikin kalian kaget. Nah, cuman sekarang ternyata JavaScript itu sangat berkembang. Bahkan kalian bisa ngebikin aplikasi mobile juga pakai JavaScript. Salah satu toolsnya itu ada React Native gitu ya. Terus kalian juga bisa bikin aplikasi aplikasi desktop itu pakai JavaScript. Salah satu contoh produknya adalah Slack dan Discord. Itu di-develop pakai JavaScript. Nah, jadi JavaScript ini ternyata yang awalnya cuma website, pemrograman website, ternyata sudah bisa mencaplok ke segala hal. Dan ini tidak bisa dilakukan sama bahasa pemrograman yang lain. Bahasa pemrograman yang lain itu cuma berfokus ke satu scope kadang.
Contoh mungkin kalau kalian ngerti Python gitu ya, itu biasanya banyak tuh disinggung di TikTok gitu ya, atau di apa di YouTube gitu ya. Nah, Python ternyata sekarang masih berfokus untuk kebutuhan AI gitu ya. Kebutuhan AI atau mungkin data, sorry, kok data ya? Machine learning gitu ya. Atau mungkin istilah yang lebih menarik lagi untuk data analisis gitu ya. Tapi untuk front end sendiri, Python bisa, tapi tidak sebagus JavaScript. Dan menariknya, JavaScript bisa mencaplok scope AI. Jadi JavaScript juga bisa kita gunakan untuk ngebikin AI. Bahkan blockchain, kayak gitu ya. Jadi JavaScript sekarang sudah bisa kita gunakan untuk ngebikin blockchain. Menarik ya. Jadi JavaScript ini eh, bisa mencaplok segala hal. Sehingga kalian cukup belajar satu bahasa, kalian bisa mencaplok semuanya. Nah, menarik tuh. Jadi kalian bisa gunakan JavaScript untuk front end gitu ya. Seperti bikin tampilan. Back end-nya kalian bisa pakai Node.js itu juga pakai JavaScript. Terus, nah ini Netflix juga gitu ya. Tokopedia itu juga pakai JavaScript. Terus, apa lagi ya? Yang baru-baru ini lagi menarik. eh apa ya? Ya, itulah. Intinya, kalian cukup belajar satu bahasa, nggak perlu belajar bahasa yang lain gitu ya. Jadi kalian berfokus ke satu bidang ini aja, sampai kalian jago, nah kalian bisa memahami beberapa alur-alur yang lain. Jadi kalian bisa pakai gitu ya. Tapi ini bukan bermaksud menghina bahasa yang lain ya. Bisa aja bahasa yang lain juga ada gitu ya. Tapi pengguna JavaScript itu sangat banyak dan sangat dinamis gitu ya pemakaiannya. Nah, ini jadi sangat sangat bagus lah buat pemula karena kalian cukup mempelajari satu bidang aja. Nah, ini juga jelasin nih, JavaScript juga ada sintaks yang simple. Sintaks ini istilahnya adalah penulisan kode kayak gitu ya. Atau aturan kode. Kita sebut istilahnya sintaks. Jadi JavaScript itu penulisan kodenya simple banget atau sederhana daripada bahasa-bahasa yang lain ya, yang mungkin kalian pernah lihat gitu ya. Kalau di kampus sih mungkin biasanya dikenalin bahasa C gitu ya, atau C++. Atau mungkin kalau kalian bukan dari background IT, bahasa apa ya yang ribet ya? Banyak sih. Mungkin aku nggak akan jelasin terlalu kompleks ya, biar nggak pusing. Tapi intinya JavaScript adalah salah satu bahasa pemrograman yang kalian bisa pahami dengan sintaks yang simple. Kalau simple berarti belajarnya cepat. Enak kan? Ya kayak gitulah. Dan aku sendiri karena baru start belajar programming itu dari bootcamp, ya bahasa pemrograman yang aku pakai pertama adalah JavaScript. Baru setelah itu jalan tuh, sekarang ya mungkin belajar Golang gitu ya. Sekarang Python juga belajar. Kalau blockchain ada Solidity gitu ya. Dan ada yang lain lah, banyak. Terus JavaScript ini yang menarik. JavaScript ini tetap relevan. Bahkan ketika awal dibuat itu tahun 90-an ya, tahun 99. Sampai sekarang itu komunitasnya terus berkembang. Jadi pasti ada banyak update-update yang menarik gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalaupun nanti kalian masuk di, sorry, kalian ikut bootcamp nih, entah 4 bulan atau 3 bulan, nggak perlu takut ketinggalan. Perusahaannya nggak mungkin langsung ganti ke bahasa yang lain, pasti ada JavaScript-nya kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke, menarik ya. Mas, Ya, ya, berarti kalau JavaScript ini kalau misal kita aplikasikan untuk data science atau data analis itu bisa juga ya? bisa juga. Ada tools-nya, ada framework-nya yang bisa dipakai. Jadi, Karena dipakai. Hmm. karena selama ini saya lihat di sosial media itu kan khususnya di bidang data analis Hmm. untuk tools yang dipakai itu kan sebenarnya itu aja Excel, Python dan SQL ya yang paling Betul, ramai itu ya. betul. Wah, udah explore nih. Menarik. Ya, kalau untuk data analis sendiri sebenarnya JavaScript bisa, tapi sayangnya kalau kita ranking nih, bahasa yang paling bagus itu Python. Karena di dalamnya itu ada namanya apa? Lupa aku namanya. NumPy ya atau tools-tools yang lain yang itu lebih cepat sebenarnya. Nah, jadi buat kalian developer kalau mungkin mau masuk data analis, sebenarnya yang paling bagus Python. Karena itu lebih cepat, tinggal kita input-input beres. Kalau di JavaScript, framework-nya mungkin tidak secanggih Python gitu ya, tapi bisa. Nah, untuk SQL sama yang lainnya itu sebenarnya bukan bukan tools ya, tapi SQL itu memang untuk penyimpanan database-nya dan kalian bisa olah gitu. Berarti ada satu orang nih yang menarik masuk, sorry yang tertarik masuk data analis ya. Wah, banyak banget nih yang nanya. Ini nanya Mas, Silakan. saya Satria.
dari Cikarang. Oke. Mas Avista boleh cerita sedikit dong experience dari awal belajar bahasa pemrograman itu apa, terus ada pindah kemana enggak, atau sekarang justru lebih banyak main bahasa pemrograman apa atau framework apa gitu buat bisa jadi pandangan Oh, kita yang memang belum oke. terjun gitu. Oh ternyata bisa loh switch, misal contoh dari saya awalnya JavaScript kok gitu, terus Hmm, pindah ke TypeScript. Sekarang udah hmm, main Python nih gitu. Mau ya, hmm. terima kasih seperti itu Mas Hafiz. Oke. Sebenarnya ini jawabannya panjang ya. Mungkin aku jawab di akhir deh ya, nggak apa-apa ya. Oh ya Nggak siap apa-apa. siap siap siap. Oke. Ditunggu Mas, Oke, biar ya. ada Sebenarnya, referensi juga kita. sebenarnya biasanya kalian ini bakal tertarik ke pengalaman ya. Ya nanti di akhir aku bakal jelasin. Oke, mungkin aku lanjut dulu ya teman-teman ya. Eh, ada beberapa slide yang perlu aku jelasin. Kayaknya kalian udah tertarik sama slide-nya kayaknya. Nggak apa deh, aku jelasin aja. Ya, untuk framework yang populer untuk tahun 2025 ini sebenarnya kalau kalian memang benar-benar masuk ke full stack gitu ya. Nah, ini ada beberapa framework yang kalian bisa coba explore dulu. Nah, ini ada namanya React, terus ada Node.js sama Express.js kayak gitu ya. Nah, terus ada namanya istilahnya kombinasi kayak MERN gitu ya, MERN stack. Terus apa lagi ya yang terbaru ya? Ya ini ada salah satu kombinasi. Jadi kalau di framework itu mungkin aku balikin dulu ya. Kalau di JavaScript itu karena dia bisa semuanya. Nah, biasanya kita akan berhubungan sama 4 stack gitu ya. Jadi MERN itu pertama itu adalah Mongo. Jadi Mongo ini seperti tadi dia adalah stack database-nya yang mana dia di-develop pakai JavaScript juga kayak gitu ya. Terus E-nya ini namanya Express.js yang itu ya ini dijelasin di backend bahwa dia ini berfokus untuk ngebikin server sama API. Nah, R-nya itu React kayak gitu ya. Jadi React-nya itu untuk apa namanya? Front end-nya, terus N-nya ini NPM istilahnya. Nah, NPM ini adalah salah satu tools-nya, kayak manajemen tools-nya gitu ya. Mungkin aku nggak perlu jelasin lebih detail karena itu agak susah ngejelasinnya. Oke, oke. Nah, ini eh, sedikit hal menarik ya. Jadi kalau kalian bukan non IT seperti aku, jadi kalian jangan takut mulai teman-teman, karena di programming sendiri sampai sekarang pun marketnya masih basah istilahnya gitu ya. Walaupun kalian lihat kayak lapangan pekerjaan tinggal sedikit gitu ya, atau mungkin susah cari pekerjaan. Sebenarnya di Indonesia sendiri itu juga sama. Untuk cari pekerjaan IT itu juga mulai susah gitu ya. Tapi sebenarnya bisa dibilang itu bukan susah, tapi kita balik lagi ke market yang sebelumnya. Kenapa sebelum-sebelum mungkin pas COVID itu banyak banget orang flexing sebagai developer? Karena marketnya itu terlalu banyak. Jadi banyak perusahaan-perusahaan startup yang dibuat, terus dia banyak nge-hire engineer. Nah sekarang karena startupnya itu sudah mulai redup, jadi marketnya balik ke normal. Yang mana ya masih banyak aja kayak gitu ya lowongannya. Bahkan aku pun di Fitloop ini ya, di perusahaanku, bahkan ada yang sampai beberapa HR-ku nanyain aku gitu ya, ada rekomendasi developer full stack gak, ada rekomendasi developer QA engineer gak gitu ya. Karena memang masih dicari gitu ya. Bisa jadi di perusahaan lain juga masih nyari gitu ya. Jadi bukan bukan berarti marketnya habis gitu ya, tapi masih ada. Bahkan kalau kalian sebagai developer, market kalian tuh bisa mencakup ke luar Indonesia juga. Contoh seperti aku di Singapura gitu ya. Itu banyak banget. Sekarang pun ada beberapa temanku yang dari advisory karena mulai redup ya dan kena layoff kemarin. Ada yang kerja di Dubai gitu ya, kerja di Singapura, ada yang beberapa di aku lupa, Finland atau apa gitu. Nah, jadi masih oke nih marketnya gitu ya. Jadi kalian bisa coba. Dan ada satu hal yang perlu aku garis bawahi. Kenapa marketnya masih buka? Karena sayangnya banyak beberapa lulusan IT. Nah, ini aku garis bawahi ya. Lulusan IT ini bukan cuma bootcamp ya, mungkin bisa jadi dari kampus atau mungkin dari SMK atau mungkin dia otodidak gitu ya. Itu yang ternyata masih belum memenuhi syarat dari perusahaan atau requirement-nya. Nah, makanya kalau kalian mau benar-benar masuk di full stack, kalian harus benar-benar belajar. Karena memang marketnya terbuka, tapi standarnya juga kalian harus ngikuti gitu ya. Bisa jadi lowongannya itu banyak, karena memang banyak orang yang lulusan IT, tapi dia nggak bisa memenuhi standar perusahaannya. Nah, ini sangat disayangkan ya, kayak gitu. Nah, jadi yang penting kalian konsisten sama latihan, dan kalian bisa mulai dari single coding. Iya.
ambil langkah awal. Menarik nih. Nah, ini sebelum masuk mungkin aku kasih salah satu aplikasi nih yang kalian bisa pakai ya. Jadi ini aku develop kemarin. Nah, kalian bisa coba pakai ya. Bentar aku stop dulu ya. Ini aku share di chat deh. Ini adalah aplikasi game website. Jadi kalian bisa pakai untuk apa namanya? Kalian bisa pakai untuk mengetes nih kalau kalian tertarik ngebikin aplikasi sederhana seperti ini. Nah, itu berarti kalian memang benar-benar pengen masuk ke full stack gitu ya. Jadi jangan sungkan untuk langsung masuk. Jadi mungkin kalau aku cuma nyontoin aplikasi kayak berupa website sederhana atau mungkin aplikasi yang umum gitu ya, kalian nggak akan tertarik. Jadi aku bikin game nih pakai browser gitu ya, pakai JavaScript. Nah, ini kalian bisa coba pakai. Gamenya sederhana sih. Bentuk aplikasinya kayak 8 bit gitu ya. 8 bit itu kayak kotak-kotak itu. Terus kalian bisa coba eh, memainkan sesimpel kayak game-game menjumlahkan angka sih. Terus nanti kalian sampai ke level berapa? Iya, coba di-share nanti. Oke, oke. Sebelum aku tutup, mungkin aku sedikit cerita aja ya. Seperti tadi yang nanya, sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin pengalamanku di IT seperti apa. Terus sekarang eh, so far ganti-ganti aplikasinya seperti apa kayak gitu ya. Jadi awal banget aku lulus dari bootcamp itu pakai bahasa JavaScript dan masuk itu di perusahaan namanya Skillful. Jadi perusahaan Skillful ini saya sebagai mentor sebenarnya di sana, jadi bukan develop. Tapi di situ disuruh untuk mengajar JavaScript sama Golang. Jadi sambil ngajar, ya aku sambil belajar Golang gitu ya. Setelah itu berpindah ke perusahaannya namanya Mapan atau Rumah, yang itu semuanya full pakai Golang. Ya udah mau nggak mau, aku pakai Golang. Nah, ini menariknya. Jadi ketika aku di bootcamp, ternyata JavaScript ini kan bisa mencakup segala hal ya, termasuk backend sama frontend. Nah, karena Golang ini paling banyak di backend, ya aku familiar tuh di backend bikin ini gitu ya. Tinggal kita switch aja pakai bahasa Golang itu seperti apa. Jadi kita udah ngerti konsep backendnya, tinggal kita mempelajari bahasa pemrogramannya. Kayak gitu. Terus masuk ke ruang guru, lanjut di ruang guru itu sudah mulai explore banyak, termasuk mempelajari uh, CI/CD ya, kayak nge-DevOps kayak gitu. Terus ngebikin platform pembelajaran. Bahkan waktu itu kita ngebikin namanya istilahnya eh, apa ya, untuk mengecek apakah dia plagiat atau kita sebut plagiarism gitu ya. Nah, itu kompleks karena di situ develop pakai bahasa Java. Nah, Java ini menarik ya. Jadi walaupun kompleks dia bisa digunakan untuk handle case-case berat. Karena untuk cek plagiarism itu kan kita nge-compare bukan cuma untuk satu orang gitu ya. Kan plagiat itu contoh di satu kelas itu ada 40 orang. Nah, untuk mengecek apakah satu orang ini plagiat kan kita harus compare sama 39 murid lainnya gitu ya. Nah, bahasa JavaScript sama Golang itu nggak bisa. Atau mungkin bisa dibilang berat. Nah, Java itu bisa. Nah, kayak gitu-gitu. Terus lanjut lagi mungkin masuk ke Visery dan sekarang di Fitloop gitu ya. Banyak hal sih kayak gitu. Jadi mungkin pengalamannya gitu aja ya. Nanti kalian bisa tanya lagi deh. Mungkin bisa kalian tanya lebih spesifik kayak gitu ya. Tanya gaji silahkan. Mungkin aku kasih range-nya gitu ya. Kayak gitu ya. Mas, Hmm. pengalaman jenengan, pengalaman sampean dulu waktu pertama kali belajar itu gimana? Kan awalnya katanya akuntansi ya. Terus Hmm. tiba-tiba ada pikiran untuk masuk ke IT itu kira-kira awalnya eh, gratel-gratel nggak apa bisa Ya, mengikuti gitu. ya aku ngerti bahasamu. Oke, nggak apa-apa. Kita sama-sama Jawa ya. Siap, siap. Oke, nggak apa-apa. Ya ngerti aku. Ya, kalau awal ya di bootcamp, sebenarnya ini sisi kelamnya. Kayak dramatis ya. Sisi kelamnya adalah ketika switch karir, awalnya tertarik tuh belajar HTML, CSS, JavaScript itu seperti gampang banget. Karena memang pengenalan basic. Tapi ketika kita sudah masuk ke aplikasi, bisa dibilang 2 hari nggak tidur. 2 hari nggak tidur, sempat sakit juga. Tapi ya mau nggak mau kayak gitu ya. Namanya switch karir dan itu intensif gitu ya. Nah, kalian harus melalui itu. Kayaknya di semua pekerjaan juga sama sih. Jadi ketika kalian switch karir dan sifatnya intensif ya belajarnya ya harus cepat. Ya kalian harus mau nggak mau kayak gitu ya. Cuman menariknya adalah
Satu hal sih yang mungkin bikin aku tetap lanjut di developer ya. Ketika aplikasinya udah jadi itu kayak ada rasa bangga gitu ya. Jadi walaupun kurang tidur gitu ya, terus tapi aplikasinya jadi, rasanya itu kayak seneng gitu ya. Nah, mungkin kalian pernah ngalami tuh. Mungkin apapun ya. Mungkin kalau kalian sekarang backgroundnya desain, kalau desain kalian udah jadi itu kayak ada rasa seneng gitu ya. Nah, itu bisa jadi kalian tetap bisa lanjut di bidang itu gitu ya. Nah, mungkin kayak gitu aja dulu deh. Mungkin tanya jawabnya bakal banyak nih. Sebenarnya sesi penjelasanku udah cukup sampai sini, teman-teman. Tapi aku balikin dulu deh ke Mbak Dita ya. Biar diatur aja sesi tanya jawabnya. Silakan, Mbak Dita. Oke, terima kasih banyak Mas Afista atas pemaparannya. Luar biasa banget ya Pancasila, semuanya materi dari Mas Afista tadi udah banyak banget kayaknya deh peserta gitu Konyosinau yang pengen tanya gitu karena ternyata banyak juga yang interaktif dan banyak tanya nih sebelum kita buka sesi Q&A gitu ya. Jadi nanti aku bakal bacakan satu-satu nih Konyosinau. Boleh banget nanti kalau misal ada yang mau tanya terkait materi tadi atau terkait pengalaman Mas Afista gitu ya, switch career-nya kayak gimana, atau tadi juga Mas Afista sempat mention tentang mau tanya gaji, boleh banget nih mau di-spill katanya gitu. Jadi bisa banget nanti Koncesinau kalau misal ada yang mau tanya-tanya boleh di chat aja di kolom Zoom, yang di live YouTube juga boleh di komen di kolom chat YouTube. Nanti akan aku bacakan satu-satu. Seperti itu. Oke, mungkin kita langsung buka aja ya sesi Q&A-nya nih Mas Afista karena udah beberapa peserta nih udah ada yang mau on mic. Boleh banget mungkin yang pertama nih Kak Febriani dulu, nanti lanjut ke Kak siapa lagi nih yang mau on mic. Oke, Kak Naswa ya. Jadi Kak Febriani nanti ke Kak Naswa baru aku bacakan di kolom chat gitu. Oke, silakan Kak Febri bisa langsung on cam aja atau on mic. Hanya Kak, tadi yang apa namanya yang kata kakaknya tuh kalau misalnya database-nya disimpan di front end itu maksudnya gimana? Soalnya kan sama ini aku kebetulan tuh belajar database itu kan kerjanya si backend. Kalau database disimpan di front end maksudnya gimana? Baru dengar. buat catching, buat catch. Siapa tuh yang jawab? Nah, bisa itu ke web kan ada database sendiri, Database namanya index. disimpan di front end. Suaranya kecil. Siapa tuh? Oke, mungkin bisa satu-satu kali ya dari Kak Febri tadi. Mohon maaf suaranya itu terlalu kecil, tapi sudah bisa terdengar belum ya sama Mas Afista tadi Kedengaran dulu. pertanyaannya? Oke, Aman. mungkin bisa langsung dibantu jawab dulu ya Mas Afista buat pertanyaan dari Kak Febri tadi. Buat konsesional yang lain mohon ditunggu ya, nanti satu-satu bisa Oh, oke. on mic gitu. Oke, Silakan Mas Afista. menarik nih. Front end disimpan, sorry, database disimpan di front end. Baru denger ya? Sebenarnya di front end atau di website itu bisa ada database-nya, teman-teman. Eh, Kan aku jadi share screen. Tapi ini sedikit intermezzo aja ya, nggak langsung masuk ke teknikal sih. Jadi kalau kalian coba inspect nih di sini, nah di sini kan ada application nih, gitu ya. Nah, jadi di sini ini ada database-nya, ada index, kalian bisa pakai gitu ya. Terus di sini juga ada local storage, ada session storage, ada extension. Jadi sebenarnya kalau kalian bikin aplikasi sederhana, kalian bisa simpen tuh di apa namanya di websitenya. Jadi kita nggak perlu pakai database. Tapi ini aku garis bawah ya, sederhana. Termasuk aplikasi game yang aku bikin ini. Sadar atau enggak? Mungkin kalau kalian udah main gamenya terus kalah gitu ya, terus kan ada masuk ke leaderboardnya tuh. Nah itu aku nggak pakai database. Jadi ini beneran pure cuma aplikasi sederhana. Nggak ada database-nya, nggak ada caching-nya ya. Tadi ada yang nyeletuk ya, nggak ada caching-nya. Jadi beneran aplikasi sederhana. Nah ini apa gitu ya? Terus ini apa? Nah ini kayaknya aku nggak bakal jelasin. Mungkin kalau kalian tertarik bisa lanjut aja di kelas full stack gitu ya. Ini apa sih sebenarnya gitu ya? Tapi memang, nah mungkin aku coba luruskan sedikit ya. Eh, Kalau database sendiri atau penyimpanan data yang ideal dan yang banyak, memang biasanya kita akan pakai seperti SQL gitu ya. Contoh seperti PostgreSQL produknya atau mungkin apa namanya? Apa ya? Aku lupa. MySQL gitu ya, termasuk MongoDB. Kayak gitu sih.
Memang kalau mungkin kalian akan belajar sebagai pemula, biasanya mentor akan ngejelasin kalau penyimpan database-nya itu ya yang idealnya pakai itu. Tapi sebenarnya kalau kita sebagai developer expert ya, kadang ngakali beberapa hal itu ya kita pakai aja di sini. Jadi di websitenya itu ada juga database. Nah, ini disimpan nih. Nah, bentukan penyimpannya ada key value istilahnya gitu ya. Nah, ini ada teknisnya. Nah, cara pakainya gimana? Nah, ini aku nggak akan jelasin ya. Biar kalian tertarik aja, biar kalian penasaran. Tapi di front end itu ada database-nya. Jadi setiap aplikasi atau setiap website itu ada database-nya. Kalian bisa pakai. Nah, seperti ini. Itu aja. Thank you. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Mas Alvista atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya Kak Febri tadi. Kalau ada follow up question bisa langsung ditulis aja di kolom chat nanti biar aku bacakan gitu. Mungkin kita lanjut ke Kak Naswa ya. Tadi yang sudah mau raise hand bisa on mic kah atau mau ditulis aja di kolom chat? Bisa Kak, mohon maaf sebelumnya suara saya terdengar jelas atau tidak ya? Sudah terdengar mantap. Boleh Oke, baik. langsung ditanyakan saja. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanyanya dan terima kasih kepada Mas Avista terkait materinya yang sangat insightful dan sangat berguna banget buat saya yang pengen belajar full stack nih. Nah, pertanyaannya sebetulnya ini tuh em, nggak ada kaitannya dengan materinya tadi, cuman saya ingin penasaran sih gimana Mas Avista ini Mmm, bisa kayak, tergerak gitu lah hatinya buat belajar full full stack gini, kayak apa aja sih prosesnya gitu untuk mencapai, "Oh saya pengen nih belajar full stack," gitu. Mungkin itu aja, terima kasih. Oke. Curhat lagi nih. Berarti lebih ke ini ya, apa yang men-trigger ya? Oke. Iya eh, Mas. oke. Langsung aku jawab. Satu hal yang menarik, jadi sebenarnya aku pribadi sebelum masuk ke coding gitu ya, itu seneng otak-atik. Kalau di akuntansi itu kayak bikin-bikin rumus Excel gitu ya. Jadi seneng tuh bikin-bikin kayak gitu. Tapi ternyata awalnya itu aku anggap ya itu cuma untuk pekerjaan akuntansi gitu ya. Karena kan skopku waktu itu jadi konsultan gitu ya. Nah, eh, terus yang kedua, sebenarnya kalau alasan yang paling bikin tergerak ya, ini agak agak ini sih, agak jujur-jujuran gitu ya. Yaitu ya karena waktu itu kena COVID dan gak ada pekerjaan. Awalnya aku menganggap coding itu sama kayak Excel gitu ya. Ternyata nggak sama dan bikin pusing ternyata. Tapi entah kenapa ya seperti tadi aku jelasin ketika udah bikin aplikasi tuh di Bootcamp, ternyata seneng nih. Jadi aku lanjutin. Jadi nggak berhenti di tengah jalan gitu ya. Walaupun susah tidur, bahkan sampai sekarang nih menggemuk nih. Gitu. Padahal dulunya kurus banget. Termasuk apa namanya gampang sakit juga kayak gitu. Eh, jadi ada beberapa hal-hal yang mungkin kita bisa rasain sendiri. Mungkin kalian ada apa sebenarnya ya? Small things gitu ya atau small achievement yang kalian bisa rasain kalau kalian memang beneran cocok di developer. Contoh kayak aku ya masuk di coding atau di bootcamp terus aku coba ngerjain gitu ya. Ternyata aplikasinya jadi itu kayak seneng banget. Nah, makanya aku lanjutin. Itu aja sih sebenarnya. Terus yang kedua ya yang ketiga ya. Ya nggak ada pekerjaan dan waktu itu terkena promosi bahwa lulusan bootcamp programming gajinya besar ya. Dan ternyata memang besar, iya. Ya kayak gitulah. Mungkin tuh semoga menjawab. Lebih ke triggernya ya. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Mas Afisa atas jawabannya. Jadi tadi yang pertama mungkin karena motivasi gitu ya, sama sampai yang terakhir tadi itu karena terinspirasi gaji programmer tuh katanya besar gitu. Sebenarnya aku sekalian mau tanya nih Mas, sebenarnya itu mitos atau fakta, fakta sih kalau misal programmer tuh gajinya besar. Mungkin sambil bisa menjawab pertanyaan Kak Ada nih, Oke. spill gaji pertama sampai sekarang Bang gitu. Oke, mungkin bisa langsung dijawab aja nih Mas Afista. Fakta, bisa dibilang fakta dengan catatan. Gimana? Ya fakta, tapi ada catatannya gitu ya. Tapi memang benar. Bahkan melebihi dari ekspektasi yang kalian bisa bayangkan. Kadang kan kalau di bootcamp itu gaji segini gitu. Kadang aku bisa dapat berkali-kali lipat. Kayak gitu. Cuman dengan catatan, ya kalian harus jago gitu ya. Karena kan perusahaan itu pasti akan nyaring beberapa developer yang jago untuk ngambil yang paling jago kan. Tapi ya timbal baliknya adalah kalian bisa dapat gaji yang sangat besar. Kayak gitu. Mungkin spill ya.
gaji pertama aja ya, aku spill gaji pertama deh, biar kalian tertarik gitu ya. Jadi gaji pertamaku untuk UMR Jawa Timur yang mungkin sekitar 2 jutaan ya. Gaji pertamaku itu sekitar 7. Nah, itu adalah gaji pertama. Nah, kalau kalian coba bayangin gaji sekarang ya berkali-kali lipat dari itu udah. Mungkin itu aja ya. Thank you. Oke, jadi nih udah pada semangat belum ya? Udah pada termotivasi belum nih? Mungkin bisa banget gitu ya. Tadi Mas Afista udah nge-spill buat yang level beginner aja itu udah 7 juta gitu. Apalagi buat yang udah senior gitu ya. Jadi boleh banget kalau misal Konco Sinau pengen terjun ke dunia IT itu belum terlambat. Jadi silahkan ambil langkah awal Konco Sinau semuanya buat belajar lebih cepat gitu. Oke, terima kasih Mas Afista sudah di-spill buat gaji pertamanya gitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini Mas ada dari Kak Alfida. Mas kalau untuk full stack, kira-kira cocoknya pakai Next atau Laravel ya? Oke, mungkin bisa dibantu jawab nih Mas Afista. Oke, dua itu sebenarnya tergantung bootcamp yang kalian pelajari ya. Sorry, bootcamp yang kalian ikuti. Kenapa? Karena Laravel itu sebenarnya skopnya bisa berbeda banget. Kayak gitu ya. Tapi kalau untuk pemula, malah saranku bukan Next atau Laravel, tapi kalian belajar JavaScript dulu. Jadi Laravel sama Next itu adalah framework ya teman-teman ya. Jadi bukan bahasa, tapi kalian itu ibaratnya kayak ini kalau untuk non IT ya. Ini buat yang IT jangan 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 nyalain ya. Ini aku cuma jelasin untuk orang awam. Jadi Laravel sama Next itu ibaratnya kayak kalian itu bongkar pasang atau nambah partisi gitu ya. Kayak gitu. Jadi bentuknya udah bentuk kerangka nih, tinggal kalian pasang-pasang bentuknya biar jadi gitu ya. Nah, tapi kalau JavaScript karena itu bahasa pemrograman, jadi itu ya beneran kosongan, kalian bisa explore. Nah, itu untuk pemula. Setelah itu, kalau kalian masuk JavaScript, ya berarti lanjutnya itu bukan Next, tapi React. Jadi kalian harus memahami React dulu, karena React itu adalah pintu awal kalian memahami framework atau library dari JavaScript. Setelah itu ada namanya Next.js, kayak gitu ya. Untuk Laravel sendiri, sebenarnya itu bukan dimulai dari JavaScript, tapi kalian belajar PHP. Sayangnya aku sendiri itu tidak belajar PHP, teman-teman. Jadi kurang tahu nih gimana cara menjelaskan paling bagus Laravel atau enggak gitu ya. Tapi kalau dari aku pribadi, karena bootcamp lulusan JavaScript, ya sampai sekarang masih relevan sih. Tapi ada beberapa temanku sih yang dia masuk developer pakai PHP ya. Dan itu fan-fan aja sih. Fan-fan aja. Bahkan banyak kok marketnya di perusahaan, sorry, di pemerintahan pun banyak kok yang masih requirement pakai PHP gitu ya. Kayak gitu. Cuman ya ini keterbatasanku ya dan minimnya pengalaman, aku belum pernah handle PHP sama sekali, jadi mohon maaf nggak bisa ngejelasin. Mungkin itu aja. Thank you. Oke, terima kasih Mas Afista. Semoga terjawab ya Kak Alvinda tadi untuk pertanyaannya. Jadi untuk pemula itu better buat belajar atau mengenali JavaScript dulu. Nanti kalau misal udah expert nih di JavaScript bisa lanjut ke React.js sama ke Laravel gitu ya Mas ya. Oke, terima kasih. Mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Waduh, ini agak panjang nih dari Kak Hikmah, masih di room Zoom nggak ya? Atau mau on mic aja? Bisa dijelaskan secara on mic? Atau oke, masih di room Zoom nggak ya, Kak? Kak Hikmah. Oke, mungkin aku izin bacakan aja ya, Mas Vista. Ini pertanyaannya agak sedikit panjang dari Kak Hikmah. Izin bertanya, Kak, untuk mengangkat topik rancangan bangun website profil fakultas dan dashboard admin sebagai topik skripsi itu termasuk full stack developer ya, Kak. Untuk itu, di awal apakah kita perlu membuat desain UI UX dengan detail dalam bentuk high fidelity hingga prototipenya, sehingga menggunakan metode UI UX seperti design thinking, learn UX, dan lain sebagainya. Atau apakah ada cara yang biasa digunakan oleh full stack developer untuk merancang desain awal websitenya dan lebih mudah untuk menyesuaikan terutama dalam konteks untuk skripsi. Mohon arahannya Kak, terima kasih banyak. Oke, mungkin bisa Oke. dibantu jawab nih Mas Afista. Oke, ini agak kompleks ya pertanyaannya ya. Tapi aku nangkep. Untuk kalian, mungkin ini aku sedikit garis bawah ya.
sebagai developer yang expert nih, wah, mungkin yang udah 5 tahun, yang 4 tahun, 5 tahun. Sebenarnya kalian tidak perlu ngikuti alur yang ribet gitu ya. Bahkan kalau untuk kebutuhan skripsi, contoh kalian bikin website gitu ya untuk kebutuhan skripsi. Kalau memang yang kalian bahas di skripsinya itu berfokus ke fitur, bukan di UI UX, better kalian caplok aja contoh desain-desain yang ada. Yang penting fiturnya jalan. Karena ya kita berfokus ke skripsinya ya, yang kalian bikin kayak gitu ya. Tapi kalau di skripsinya kalian juga ngebahas UI UX, mau nggak mau ya kalian harus ngejelasin tuh metode UI UX kalian, design thinkingnya, termasuk UX-nya seperti apa kayak gitu ya. Termasuk apa lagi ya waktu itu ya. Mungkin flow-nya kayak gitu ya. Flow pemakaiannya. Ya balik lagi ke skripsi kalian. Tapi saranku sih untuk skripsi jangan sekompleks itu. Karena kalian kan cuma ada waktu 6 bulan ya untuk bikin skripsi. Better kalian berfokus ke fiturnya. Jadi caplok aja website yang ada, tapi tinggal kalian tambahi atau modifikasi. Atau istilah kerennya ATM ya, amati tiru modifikasi. Jadi nggak perlu sampai sekompleks itu. Nah, terus pertanyaannya, apakah itu termasuk full stack? Sebenarnya itu iya. Jadi kalau kalian ngebikin aplikasi website dari awal sampai akhir itu full stack. Bahkan kalau kalian UI UX gitu, walaupun dia itu jabatan tersendiri ya UI UX ya. Kadang full stack juga ngebikin UI-nya gitu ya. Kalau kalian pernah melihat namanya solo developer, ya dia ngebikin UI-nya juga sendirian gitu ya. Ngebikin UI-nya sendirian, ngebikin aplikasinya sendirian, termasuk database-nya sendirian, semuanya sendirian. Jomblo gitu ya. Nah itu termasuk full stack. Jadi istilah full stack itu agak luas ya teman-teman ya. Tapi ada satu istilah lagi sebenarnya kalau cakupan kalian lebih luas lagi. Itu namanya software developer atau software engineer. Jadi kalian beneran yang handle semua hal yang berhubungan sama software yang kalian bikin gitu ya. Mungkin kayak gitu sih. Semoga menjawab atau tidak sesuai sama yang diharapkan ya. Oke, terima kasih Mas Afista. Hmm. Semoga menjawab ya Kak Hikmah. Nanti kalau misal ada follow up question, paham Kak? Terima kasih banyak. Oke, terima Ya. kasih banyak. Semoga membantu ya Kak Hikmah. Semoga lancar-lancar buat skripsinya juga gitu. Oke, mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Ini 2 pertanyaan terakhir mungkin ya Mas. Aku bacakan satu ini dari sebentar. Kak Salma, izin tanya Kak, untuk ngoding khususnya menjadi full stack developer, apakah lebih mudah menggunakan iOS atau Windows? Misalnya untuk tools pendukung yang membangun kode atau aplikasinya. Semoga dijawab. Terima kasih. Oke, mungkin bisa langsung dijawab nih Kak. Sebenarnya bukan iOS ya, mungkin lebih ke MacBook ya, atau mungkin lebih ke operating system deh. Aku jelasin secara generalnya. Sekarang operating system kan yang terkenal ada 3 kan, ada Linux nih dan distronya gitu ya. Terus ada Windows OS sama ada Mac OS gitu ya, kayak yang aku pakai. Nah untuk sekarang semuanya itu bisa dipakai. Jadi sekarang semuanya itu sudah friendly lah untuk developer. Walaupun dulu kalau mungkin di tahun 2014 ya atau 2015 itu lebih bagus mending kalian pakai Linux atau Mac OS karena Windows-nya itu tidak ramah untuk developer. Tapi untuk sekarang sih sebenarnya kalian bisa pakai apapun gitu ya. Pakai Windows pun juga oke sekarang. Karena eh, karena aplikasi yang kita bikin sebenarnya kan ranahnya website ya. Jadi tidak berhubungan sama OS. Kecuali kalian bikin aplikasi kayak Android gitu ya atau mungkin aplikasi desktop. Nah, kalau website kan yang penting browser kalian jalan dan ada internet kan. Kayak gitu. Semoga menjawab. Thank you. Kasih Mas. Jadi buat Kak Salma mau pakai Mac OS atau pakai Windows tetap sama gitu ya. Jadi dua-duanya bisa dipakai. Oke, mungkin kita next ke pertanyaan terakhir nih Mas dari Kak Ahmad Rasya sama Kak Anas. Ini kayaknya pertanyaan bisa digabung jadi satu nih. Izin bertanya Kak, bagaimana cara menggunakan React.js yang bagian front end-nya? Terus dari Mas Anas ini kalau Mas Avista front end-nya pakai framework apa? Oke, mungkin bisa dibantu jawab nih Mas. Oke. Berarti ini ranahnya front end ya. Oke, menarik nih. Sebenarnya penggunaan React.js itu eh, bisa dibilang agak teknikal ya. Better di bootcamp aja ya teman-teman ya. Atau mungkin kalian bisa coba cari deh. Intinya React.js itu adalah library atau framework yang kalian bisa langsung pakai. Tinggal kalian ibaratnya bongkar pasang lah kayak gitu ya. Terus langsung pakai, udah jadi front end-nya gitu. Lebih lebih simple gitu.
Cuman untuk pemula sebenarnya itu nggak cocok. Nggak cocok banget. Karena kalian harus ngerti tuh konsep awal namanya itu DOM atau Document Object Modeling. Jadi DOM inilah penentu sebuah website itu kalian bisa baca tuh, kalian bisa akses kayak gitu ya. Nah itu ya pakai tiga yang awal, HTML, CSS, sama JavaScript. Baru kalau kalian udah paham, kalian bisa masuk ke React.js-nya. Kayak gitu ya. Mungkin sampai situ aja aku jawabnya. Kalau lebih ke ranah teknis, kalian bisa ikut bootcamp ya. Terus pertanyaan tadi yang terkait front end, sekarang pakai apa? Mostly sekarang itu banyak yang aku pakai. Ada React.js, terus dulu itu ada Vue.js ya. Tulisannya VUE atau Vue gitu ya. Nyebutnya Vue. Terus ada sekarang Next.js ya yang terkenal ya. Ada Next.js. Terus ada lagi Astro, ada Quick, ada Svelte, ada banyak sih yang kita pakai. Tapi kalau yang sering dipakai dan marketnya itu lagi oke, termasuk di Fitloop juga ya. Kita itu pakai Next.js kayak gitu. Kenapa? Karena di situ sudah built-in-nya, ekosistemnya itu udah oke. Deploy-nya sudah ada Vercel gitu ya. Jadi Vercel ini adalah salah satu produknya ini juga produk yang langsung bisa diintegrasikan, termasuk ada namanya Supabase. Itu database yang kalian bisa pakai secara gratis menggunakan Postgre. Jadi Next.js itu bukan lebih bagus dari React.js karena fiturnya, tapi karena ekosistemnya itu sudah mendukung banget. Kalau React kita harus cari-cari sendiri ekosistemnya gitu ya. Kalau di Next.js database kalian sudah bisa pakai Supabase, deploy pakai Vercel, termasuk ada monitoring gitu ya. Terus untuk backend-nya juga di Next.js juga bisa dipakai backend. Jadi ekosistemnya itu ibaratnya sepaket lah gitu ya. Kita bisa langsung cepat ngedevelopnya. Mungkin itu sih. Thank you. Oke, terima kasih Mas. Jadi buat konco sinau nih, kalau misalnya mau belajar secara teknisnya atau belajar lebih dalam gitu ya tentang front end, bisa banget konco sinau nanti kepoin aja program Sinau Coding karena itu nanti udah ada mentornya, kita udah punya silabus yang runtut dan bisa banget buat pemula friendly gitu. Jadi mungkin kalau misalnya konco sinau mau kepoin secara teknisnya bisa langsung chat ke min aja nanti pasti akan dibalas dan dibantu jawab gitu. Ini sekalian menjawab nih buat Kak Febri, ada bonus kelas nggak Bang buat yang ikut webinar? Oke, jadi buat yang ikut webinar di malam hari ini, nanti Konsulsinau bakal dapetin privilege, itu diskon gitu ya. Jadi buat Konsulsinau nanti bakal dapetin harga spesial, itu kita bootcamp dari front end, kemudian back end sama full stack, itu kita ada di harga 5 juta, tapi buat Konsulsinau yang ikut webinar malam hari ini bareng Kak Avista bisa banget chat ke admin dan klaim screenshot aja bukti Konco ikut webinar itu nanti bisa klaim vouchernya dan bayar seharga 1,9 juta aja gitu. Jadi bisa saving banyak banget hampir lebih dari setengahnya gitu Konco Sinau. Oke, mungkin em, tadi ada yang raise hand satu apakah masih kepo nih mau tanya tadi kayaknya Kak Reza ada yang raise hand. Kalau Iya misal Kak, masih, aku kasih kesempatan satu pertanyaan lagi. Oke, halo mungkin halo. bisa buat penutup ya pertanyaan penutup nih Mas Afista izin satu lagi. Oke. Ada Oke, suaranya nggak Kak? silakan Kak Reza. Aman, silakan. Oke. Gini Kak, saya mau nanya, kan kadang ketika kita develop aplikasi, kita kan butuh tahu metode-metode tertentu untuk handle progresnya gitu. Hmm. Nah kadang kita dalam ngoding itu kan nggak tahu metode apa yang harus digunakan gitu, tapi kita tahu logiknya kadang. Ada nggak sih Kak solusi atau mungkin cara biar kita nggak ngapal cuman cepat mahamin dari metode-metode tertentu gitu kan? Oh, oke. Oke, terima kasih. Udah. Itu tanya ChatGPT. Enggak, maksudnya ya itu salah satunya ya. Adanya AI itu ngebantu banget sih. Kalian bisa tanya ChatGPT, "Oh, aku pengen ada logic seperti ini nih. Ada nggak yang metodenya bisa dipakai?" Jadi kalian pakai aja ChatGPT tuh. Paksa dia kerja gitu ya. Eh, karena aku pun juga sama gitu ya. Kadang jawabannya ngaco gitu, aku bodoh-bodohin kadang. Nah, tapi kalau buat kalian, sebenarnya salah satu trik ampuhnya ya, kalau nggak ada AI nih, anggap terus biar kalian ngerti nih fiturnya yang bisa dipakai seperti apa. Cuma satu sih, yaitu sering pakai atau sering latihan. Jadi sejago apapun kalian belajar gitu ya, sepaham apapun, kalau kalian jarang banget pakai, itu pasti kayak kaku, kayak gitu ya.
Termasuk aku nih sekarang, contoh sekarang kan di Fitloop itu paling banyak pakai Python sama JavaScript. Golang udah jarang banget pakai, tiba-tiba pengen nih explore Golang lagi. Nah itu rasanya kayak kaku, padahal baru juga nggak pakai Golang sekitar 6 bulan atau 7 bulanan gitu ya. Padahal dulunya itu sudah pakai Golang hampir 2 tahun, 3 tahun. Nah kayak gitu, jadi yang paling harus kalian coba sih adalah sering dipakai. Jadi coba cari dulu di dokumentasi atau mungkin tanya ChatGPT ya. Oh, untuk fitur ini kalian pakai sorry. Untuk logic ini kalian bisa pakai fitur ini. Nah, itu sering aja kalian pakai. Nanti lama-lama akan keinget sendiri. Oh, ada logic seperti ini nih. Oh, aku pakai logic ini aja gitu ya. Atau pakai fitur ini kayak gitu. Itu sih sebenarnya yang paling basic ya. Nggak ada cara lain sih sebenarnya. Mungkin itu aja. Thank you. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Mas Afista atas jawabannya. Kak Reza semoga bisa menangkap jawabannya dan bisa membantu uh, menjawab pertanyaan-pertanyaannya tadi itu ya. Ya, terima kasih banyak Kak Reza. Mungkin pertanyaan dari Kak Reza bisa menutup sesi Q&A kita di malam hari ini. Cuma sebelumnya aku izin jawab beberapa pertanyaan tentang program Sinau Coding di kolom chat ya, konco Sinau semuanya. Ini dari Kak Mutar, itu bisa banget nanti langsung chat aja Minko, admin Sinau Coding gitu ya. Nanti bisa dibantu jawab di sana. Cuman buat kamu jangan lupa screenshot webinar kita di malam hari ini buat klaim diskonnya gitu ya biar konco Sinau bisa saving banyak gitu. Oke, mungkin aku next ke Kak Ika. Buat penyaluran kerja ada batasan usianya enggak? Untuk saat ini belum ada. Jadi buat penyaluran kerja itu nanti konco Sinau yang sudah lulus dengan syarat nilai yang terpenuhi dari Sinau Coding itu nanti akan kita utamakan untuk penyaluran kerja ke hiring partner kita gitu. Jadi hiring partner utama kita itu ada di PLN Icon Plus. Seperti itu Kak Ika, kalau misal ada pertanyaan lagi boleh langsung chat aja ke admin Sinau Coding, pasti akan dijawab gitu. Buat Kak Reza, oke, yang untuk sistem keamanan informasi kapan nih materinya? Mungkin bisa ditunggu ya buat Kak Ahmad gitu. Nanti mungkin next webinarnya kita bakal bikin webinar terkait sistem keamanan informasinya kayak gitu. Oke, mungkin pertanyaan dari Kak Reza tadi dan beberapa jawaban dari aku. Nomor adminnya ada di grup WhatsApp ya, Konco Sinau. Nanti bakal di follow up sama adminnya. Mungkin Konco Sinau bisa aktif aja di grup WhatsApp karena kita juga sering diskusi di grup WhatsApp setelah webinarnya selesai. Gitu. Oke, mungkin karena sudah malam juga, udah di penghujung acara juga nih, aku izin buat sebelum berpisah, mungkin kita bisa foto bareng gitu ya, bareng Mas Afista juga, bareng Konco Sinau yang sudah apa nih namanya, join di malam hari ini sampai di jam 9 malam ini gitu. Mungkin bisa on cam buat Konco Sinau semuanya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih bisa ditunjukin em, kameranya gitu, bisa dibuka dulu kameranya. Mungkin aku sedikit memberi waktu 1 sampai 2 menit gitu ya, sambil mengingatkan kembali buat konco Sinau yang mungkin tertarik dengan program Bootcamp Sinau Coding, bisa banget langsung di chat aja admin Sinau Coding. Jangan lupa screenshot buat bukti ikut webinar gitu ya, karena itu bisa buat klaim konco Sinau dapat sertifikat sama dapat diskon bootcampnya juga gitu. Oke, mungkin kita akan mengambil 3 pose gaya gitu ya. Gaya pertama mungkin peace, karena ini webinar ke-20 kita. Peace 2 gitu. Terus gaya kedua mungkin bisa gaya jempol, gaya bapak-bapak nih. Mungkin gaya ketiganya Mas Afista bisa banget request. Mau gaya apa nih Mas Afista? Nggak kepikiran gaya aku. Oke, gaya bebas aja mungkin Gaya ya. bebas sudah. Gaya, iya benar, gaya ketiganya gaya bebas. Oke, mungkin dari Mbak Vio apakah sudah aman? Oke, mungkin kita langsung bisa pose di gaya pertama dulu. Konco Sinau semuanya bisa please. Aku hitung mundur ya, Konco Sinau semuanya. 3, 2, 1. Oke, gaya kedua, gaya bapak-bapaknya silakan dikeluarkan jempolnya. Oke, aku hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Oke, gaya bebas. Boleh banget mau senyum, mau manyun juga boleh banget. Aku hitung mundur lagi ya, konsesional semuanya. 3,
2, 1. Oke, terima kasih banyak Konco Sinau semuanya atas kehadiran dan partisipasi dari seluruh Konco Sinau malam hari ini. Semoga malam hari ini bisa jadi titik awal gitu ya buat mulai belajar coding dan membangun karir di dunia IT menyusul Mas Avista gitu. Oke, mungkin kami dari tim Seno Coding memohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di next eventnya ya, Koncesinal semuanya. Tetap semangat belajar, tetap semangat berkembang gitu ya. That's all everyone. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Waalaikumsalam Mas Afista. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Thank Mbak you. Afista, sehat-sehat. Thank you guys.